Indonesia, negeri dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan keberagaman masyarakat yang tersebar di gugusan pulaunya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup berdampingan dengan alam. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar tempat tinggal. Tanah adalah sumber kehidupan, identitas budaya, dan warisan leluhur yang telah dijaga sejak dahulu kala. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat dan memiliki hubungan erat dengan wilayah serta sumber daya alam di sekitarnya. Salah satu tonggak penting bagi hak masyarakat adat adalah putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan hak. Sebuah langkah maju, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Keberadaan masyarakat adat sebenarnya telah diakui negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola seharusnya terlindungi. Masyarakat adat melakukan pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat turun-temurun yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Mereka menjadi bagian dari hutan dengan menjaga dan memanfaatkan sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk kepentingan korporasi. Tujuan kami, Desa Bangkal ini sudah sekian tahun menunggu PHP perusahaan. Masa kalian ikut bantu? Insiden ini dipicu konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada atau HMBP 1. Warga Desa Bangkal menuntut agar perusahaan menyerahkan lahan yang berada di luar konsesi untuk dikelola masyarakat. Tiga orang warga ditembak polisi. Seorang di antaranya bernama Gijik tewas. PT Tobapel Lestari, di mana PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai dengan 2016. Adanya deforestasi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengobatkan hutan alam untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya. Hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Bahkan dengan kesenjangan sebesar itu, seorang warga negara tetap bisa kehilangan tanahnya.
Nilai Pancasila seharusnya menjadi ruh dari setiap kebijakan negara. Sila kedua menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila keempat menghendaki demokrasi yang melibatkan rakyat. Sila kelima menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi adalah almarhum Pak Ramses Hoe. Saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, provinsi saja tidak cukup, bahas istana presiden. Masyarakat adat seringkali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait wilayah adat mereka. Ketidakharmonisan regulasi memperparah keadaan. UU Kehutanan menyebut pengakuan lewat peraturan daerah, sementara Permendagri mengatur lewat keputusan kepala daerah. Perbedaan ini menciptakan celah hukum yang merugikan masyarakat adat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC, di mana masyarakat adat berhak untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu, program digitalisasi sertifikat tanah adat juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik lahan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya benar-benar diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hak masyarakat adat bukan hanya sekedar formalitas dalam konstitusi, tetapi juga harus terrealisasi.